Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan lebih detail, lebih rinci tentang hak-hak masing-masing pasutri. Seperti yang disebutkan di awal, pasutri ada hak, ada kewajiban. Di Al-Baqarah ayat yang ke-228 Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Dan bagi mereka para istri hak-hak seperti kewajiban-kewajiban atas mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan untuk kaum laki-laki ada satu tingkatan lebih tinggi di atas mereka para istri. Lahunna itu hak, alaihinna itu kewajiban. Istri punya hak, istri punya kewajiban. Suami juga demikian. Kenapa ayatnya menyebutkan istri tanpa suami? Kalau hak suami itu ma'ruf, masyhur sejak zaman dahulu kala. Hatta kaum musyrikin, orang jahiliyah paham akan hak dan kewajiban laki-laki. Disebutkan hak dan kewajiban wanita dikarenakan pada masa lalu, di masa jahiliyah mereka tidak memberikan hak untuk kaum wanita. Maka Islam datang membawa syarat mulia, wanita diberi haknya, juga dikasih kewajibannya. Diingatkan pula dalam ayat di atas bahwasanya laki-laki lebih tinggi satu derajat di atas kaum wanita. Hak suami lebih besar. Baik. Kita mulai dengan pembahasan hakul zauj. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Yang pertama ialah haqqut ta'ah. Haqqut ta'ah, hak ditaati. Kewajiban istri mentaati suaminya, mematuhi suaminya. Ketaatannya dalam perkara syar'i atau dalam perkara mubah, bukan dalam perkara maksiat atau dosa. Disebutkan dalam hadis innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik-baik saja. Lafaz yang lainnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun dalam berbuat dosa kepada sang Khaliq. Ingat, innama ta'atu fil ma'ruf. Ini Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridai. Sehingga kewajiban istri mentaati, mematuhi suaminya dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara dosa dan kemaksiatan, keharaman agama. Baik, ketaatan ini adalah bukti dan bukti yang menunjukkan hadhihi zaujah salihah. Dia adalah istri yang salihah. Dikarenakan ciri-cirinya mentaati sang suami. Sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya meriwayatkan, su'ila Rasulullah SAW an khairi nisa. Rasul ditanya tentang siapakah khairun nisa, istri yang terbaik.
Beliau mengatakan allati tuti'u idza amara wa tasurru idza nadhara wa tahfadhu fi nafsiha wa malih. Taat bila diperintah, sedap bila suami memandangnya, menjaga suaminya pada kehormatan dirinya dan harta sang suaminya. Taat ketika diperintah, zaujah yang patuh, zaujah yang taat, zaujah yang nurut kepada suaminya, itu khairun nisa, istri terbaik, muslimah terbaik. Ingat, dalam perkara ma'ruf, perkara kebaikan, mubah bukan perkara dosa. Tambahkan lagi, sedap mata memandang. Sang suami ketika memandangnya, auranya aura bahagia gitu. Senang sekali memandang istrinya tadi itu. Tentunya dikatakan pada sang istri ada hal-hal yang menyenangkan sang suami. Ada aura batin, ada aura zahir. Aura batin itu akhlaknya, budi pekertinya, tutur katanya, muamalahnya, masya Allah, menyenangkan begitu. Yang kedua aura zahirnya, ya, penampilannya menarik, menyenangkan, bikin suami tersenyum, gitu ya. Itu bainaka wa bainaha. Ini urusan Pak Sutri. Barakallahu. Dan yang ketiga, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak serong, tidak selingkuh, tidak main dengan yang lainnya, nggak punya pil, baik zaman lain, bukan pelakor. Juga menjaga harta sang suami, bagus pengelolaannya, hemat. Ini ciri-ciri khairun nisa, sebaik-baik wanita, istri yang terbaik. Syahidnya adalah patuh, taat, manut, nurut kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan. Ingat, kerjakan dengan keikhlasan wahai para istri. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan banyak gerudel. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, sepenuh hati. Sebab ini adalah ibadah. Ini amal soleh. Ini amal kebajikan. Pahalanya surga. Ada sebuah hadis Rasul bersabda SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Bila wanita itu mengerjakan 5 waktu, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Termasuk ahlul jannah, jaminan surga. Bukan semata-mata masuk surga, dipersilakan masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Itu menggambarkan tinggi martabatnya, derajatnya surga nanti. Wanita-wanita ahlul jannah adalah yang mentaati suaminya. Maka yang ikhlas, yang tulus. Taati suami kamu dengan sepenuh hati. Niatkan ikhlas, niatkan ibadah, niatkan cari pahala. Barakallahu itu. Jangan gudel. Digodain sama suaminya sing ikhlas. Ikhlas. Yang ikhlas. Iya. Ikhlas itu tidak diucapkan. Ikhlas itu dibuktikan. Aku ikhlas, sudah. Tenang aja, aku ikhlas. Tapi sambil ikhlas, ngerang-ngerang gitu adanya. Ikhlas bukan dilafalkan. Ikhlas itu dibuktikan. Ikhlas itu bukan disampaikan. Ikhlas itu direalkan, dinyatakan. Tidak ada keluh kesah sama sekali. Taati. Barakallahu fikum. Mentaati suami dalam perkara-perkara syar'i, pahala berlipat ganda. Amalnya sudah syar'i, amal wajib. Suamimu memerintahkan kamu mengerjakannya.
kamu kerjakan. Mentaati Allah, pahala sendiri. Mentaati Rasul, pahala. Mentaati suami, juga pahala sendiri. Berlipat-lipat ganda pahala. Amalnya syar'i, amal yang sunnah mustahabbah, disunahkan dalam Islam. Suami memerintahkan kamu mengerjakannya. Dapat pahala sunnah, dapat pahala kewajiban mentaati sang suami. Ketika suami kamu memerintahkan perkara yang mubah, meminta perkara yang mubah bagi orang lain, tapi berpahala bagi kamu sebagai istri yang melakukannya. Sehingga ladang pahala. Saya kerjakan dengan penuh keikhlasan. Namanya hak ta'ah. Apalagi kalau suaminya minta yang satu itu, langsung sami'na wa ata'na, nggak pakai lama, GPL, nggak pakai lama, langsung datang, langsung penuhi hajatnya. Jangan nunggu A, jangan nunggu B, jangan sampai dingin, membahayakan. Apalagi sampai nolak, apalagi sampai enggan, apalagi sampai suaminya uring-uringan marah karena itu, dilaknat oleh malaikat. Hati-hati. Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'atul malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjangnya, minta sesuatu, ingin, barakallahu fikum, tapi dia enggan untuk datang, malaikat akan melaknat wanita itu sampai subuh. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ada ketentuannya, habata ghabbana 'alaiha. Malam itu sang suami mabit bermalam dalam kondisi marah kepada sang istri. Uring-uringan, tidurnya sambil godok-godok ini. Minta nggak dikasih, ngamuk-ngamuk, itu sampai ngamuk-ngamuk itu. Kalau sampai marah nggak ridho, dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho kepada dia. Dalam lafaz yang lain, hatta tarji, hingga istrinya kembali rujuk pada suaminya, datang pada suaminya, memberikan ridho sama suaminya. Yang ini bahaya. Tunaikan yang satu ini. Satu ini nggak ditunaikan bisa membahayakan. Banyak perhal rumah tangga dengan satu ini nggak ditunaikan. Hati-hati loh Bu. Ini kalau suaminya minta satu nggak dipenuhi, jajan malah bahaya gue. Sudah haram, dosa, menghancurkan rumah tangga. Hati-hati loh gue. Suami punya jatah 4 loh ini. Minta gitu nggak dipenuhi, nguring-nguringan. Jangan salahkan dia mendua. Jangan salahkan dia meniga. Jangan salahkan dia mengempat. Ngempet ya? Dia mengempat. Ya nggak salah, itu syar'i. Poligami perkara dibolehkan dalam Islam. Terkadang itu pemicunya. Yang mengerikan jajan. Keharaman agama menghancurkan rumah tangga. Ini lebih diperhatikan. Yang lain juga sama dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Ingat baik-baik ya, ini ibadah. Ini ibadah. Perbanyak ibadahnya dengan cara mentaati sang suami dalam perkara yang ma'ruf. Allahumma ta'ala. Semakin taat, semakin solehah. Semakin taat, semakin bertakwa. Semakin solehah, semakin lebar pintu surga. Semakin solehah, jaminan surganya semakin nyata. Semakin solehah, semakin tinggi martabatnya di surga nanti. Kejar surganya. Bahagia di dunia dengan suami, surga menanti di kiamah nanti. Yang kedua, namanya hakul khidmah. Hak di khidmat. Hak
dilayani. Termasuk kewajiban istri atas suaminya adalah khidmatuz zauji, mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, yakni melayani sang suami dalam urusan dan pekerjaan rumah. Semua yang terkait dengan rumah dibahasakan oleh orang Jawa ya, dapur, sumur, kasur, 3R terakhir, dapur, sumur, kasur. Ya masak-masak, menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam, ngurusi anak-anak, ngurusi rumah, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, ya bagian cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah, mengurusi rumah, dan jangan lupa khidmah batiniyah, mengkhidmat suami kamu terkait dengan bab kasurnya itu yang dibahas tadi barusan. Dibahas oleh para ulama tentang masalah khidmatuz zauj, dikatakan hukumnya wajib. Hukum asal mandiri. Hukum asal mandiri. Suami mengerjakan sendiri, wanita mengerjakan sendiri. Dan itu yang dianjurkan bagi kaum laki-laki, belajar mandiri. Karena Rasulullah SAW selama berumah tangga biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri. Beliau biasa jahit baju sendiri, ngesol sepatunya, sandalnya sendiri, mandiri. Belum mandiri. Barakallahu fikum. Tapi ingat, sang zaujah, sang istri dikatakan wajib, bukan sunnah, wajib mengkhidmat suaminya, membantu suaminya, melayani suaminya terkait dengan urusan rumah tangga. Ini dikatakan dalam hadis, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu adalah ra'iyah, penanggung jawab di rumah suaminya, dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Kata Al-Khattabi rahimahullah dalam menerangkan riwayat di atas dalam Surah Abi Dawud, kata-kata ra'iyatun fi baiti zawjiha ay fi tadbiril buyuti wal aulad. Maknanya mengurusi rumah, mengurusi anak-anak. Simpelnya adalah istri itu wajib sebagai ibu rumah tangga. Ini dalam pandangan Islam pekerjaan istri yang paling mulia, paling terhormat, sebagai rabbatul bait, ibu rumah tangga, ra'iyah fi baiti zawjiha. Fokus untuk mengurusi suami, fokus mengurusi anak-anak, fokus mengurusi rumah. Mereka diciptakan, ini kodratnya, dan luar biasa mereka ini. Seorang istri, anak sedikit, anak banyak, rumah boleh semua. Ya benar. Kalau zaujanya sholihah, sergap, dia ikhlas dalam mengerjakannya, tulus dalam mengerjakannya, yang diharapkan ridhonya Allah Jalla wa Ala, yang diharapkan al-jannah Allah Jalla wa Ala. Beres kabeh, nyapu ya iya, ngepel ya iya, masak ya iya, cuci baju ya iya, jemur baju ya iya, nyetrika ya iya, ngurus anak ya iya, semuanya juga iya, suami juga iya. Ketika suami yang mengambil alih pekerjaan ini, bubar kabeh. Jarang ada suami yang seperti itu. Umumnya nggak jadi. Gimana? Pak diem. Ya benda, wahai para suami. Apa jenengan termasuk tipikal suami-suami kayak istri gitu? Nah, aku terus terang orang mampu. Saya nggak mampu. Nah, tinggal pergi sehari aja, 2 hari aja. Wah, kacau kabeh omai, Pak. Disapu sih, cuma tidak sebersih disapu sama dia. Ya, perjuangan rapi, tapi ya berantakannya masih banyak. Apalagi anak-anak, apalagi yang lainnya. Detail rumah itu
nggak diperhatikan dikarenakan laki-laki di luar urusannya, masalah maisha dan segala macam. Sehingga wajib mengkhidmat, wajib, bukan sunnah, wajib. Semakin mengkhidmat, semakin soleh. Semakin melayani, semakin soleh. Semakin besar pahalanya, semakin surga, semakin dekat surganya, semakin tinggi martabat surganya nanti. Yang memperkuat bab ini, ikhwan, tindakan-tindakan para sahabiyat yang mengkhidmat suaminya, dan bukan semata-mata sahabiyah yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi, sahabat yang afdal, yang mulia-mulia, mengkhidmat suami. Dicontohkan seperti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Rasul, Fatimah putri Nabi, anaknya Nabi. Ketika berumah tangga dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai mereka semua, Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah, mengkhidmat suaminya. Ya masak, ya ini, ya itu. Dia mengeluhkan bagaimana beratnya pekerjaan rumah. Itu wajar. Dia capek, itu wajar. Lelah, itu wajar. Datang kepada ayahnya, kepada Rasulullah SAW, ingin supaya dibantu dengan pembantu rumah tangga. Sampai ke rumahnya beliau, ketemu, sampaikan kalau putrinya datang. Ketika beliau pulang ke rumah, disampaikan dari Fatimah datang. Beliau langsung menuju ke rumahnya Ali bin Abi Thalib di malam hari ketika mereka sudah tidur di ranjangnya. Di ranjangnya. Langsung masuk kamarnya, ditanyakan kepada beliau, apakah tadi betul kamu ke rumah? Apa tadi kamu betul minta sesuatu, minta pembantu rumah tangga? Dikatakan betul. Rasul mengatakan, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Apakah mau aku ajarkan kepada kamu berdua sesuatu yang itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang kamu pinta aku tentangnya? Mau tak ajar sesuatu, wirid, zikir yang lebih baik daripada pembantu rumah tangga? Oh ya Rasulullah. Beliau mengatakan, idza khattuma madaji'akuma tukabbiru 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim. Kalau kamu sudah berbaring di paraduan kamu, berbaring di ranjang kamu, takbirlah, baca takbir 34 kali. Kamu tasbih 33 kali. Kamu tahmid 33 kali. Total berapa ya, Pak? 100. Tanpa tahlil. Takbir 34, tasbih 33, terus tahmid 33. Rasul mengatakan, bacaan ini sebelum tidur lebih baik untuk kamu berdua dibandingkan dengan khadim, pelayan di rumah. Itu. Artinya Fatimah semoga Allah meridainya juga ibu rumah tangga, sosok putri Rasul, putri Nabi, mulia, perempuan hujana. Nah, Fatimah yang lainnya juga sama, dia juga ibu rumah tangga. Contohlah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Apalagi Fatimah yang ada ini bukan istrinya Rasul, bukan putrinya Rasul. Maka lebih aula, lebih-lebih lagi Bu Fatimah ini, Mbak Fatimah ini harus mencontoh Fatimah binti Rasul SAW sebagai ibu rumah tangga yang salihah. Hadis ini sedikit faedah sampingan ya Pak. Di antara sebab syar'i, supaya kuat, punya power, kekuatan mengurusi rumah tangga, ini banyak berzikir. Khususnya sebelum tidur, amalkan zikir ini. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Yang baca siapa? Suaminya apa istrinya? Jawabannya dua-duanya. Karena dhamirnya antuma.
Kamu berdua yang membaca. Suami baca, istri baca, ikhlaskan niat. Insyaallah ada efek barokahnya. Rasul yang ngasih wiridan, ngasih pegangan, menjadi barokah, dan barokahnya ada lebih baik daripada khatim. Akan punya kemampuan untuk mengkhidmat rumah. Barakallahu fikum. Juga Aisyah, semoga Allah meridainya, juga sama. Asma juga begitu. Bahkan Asma binti Abu Bakar Siddiq, Asma putrinya Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq, putri Khalifah. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam hadis lebih dalam lagi khidmatnya, lebih jauh lagi khidmatnya. Barakallahu fikum. Asma ini khonatinazakumullah membantu suaminya Zubair bin Al-Awwam, semoga meridainya, membantu pekerjaan rumah, masak, bahkan mengurusi kendaraan milik Zubair bin Al-Awwam. Zubair punya kuda, yang ngurus kuda Asma, yang ngasih makan kuda Asma, yang ngasih minum kuda Asma, yang memandikan kuda tadi Asma. Juga biasa mengambil air di sumur yang gak jauh dari rumah tadi, nimba air. Yang gotong airnya Asma. Bahkan Asma ini, semoga Allah meridainya, datang ke ladangnya Zubair ibn Awam, semoga Allah meridainya. Zubair ibn Awam punya ladang hasil ghanimah perang Khaybar. Baik. Itu jaraknya 2-3 farsah. Satu farsah itu 1 kilometer sekian, 1,5 1,6 kilometer. 2-3 farsah berapa? 4-5 kilometer jarak rumah ke ladang. Ke sana untuk memanen biji-bijian hasil ladangnya Zubair. Ke sana ngambil biji-bijiannya, dipikul di kepalanya, pulang. Yang mengerjakan Asma, putri Khalifah. Kalau sekarang putri Perdana Menteri, putri Presiden, putri Raja, putri Amir. Nah iya, kok putrinya Pak Lurah. Putri Khalifah, sahabat yang sangat mulia, tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sebagaimana wanita yang lainnya, dan bagi mereka itu bukan kerendahan, itu kemuliaan, itu kehormatan, pekerjaan yang sangat terbaik, yang sangat mulia, sebab pahalanya al-jannah. Yang dimaksud pahalanya al-jannah. Barakallahu. Ya, kalau sekarang ini diterapkan, tergantung bagaimana suaminya. Suaminya punya motor, yang mana sih motor? Istrinya. Yang ngelap-ngelap motor? Istrinya. Cuci motor? Istrinya. Suaminya mobil, mana sih mobil? Istrinya. Ngelap-ngelap mobil? Istrinya. Cuci mobil? Istrinya. Sebenarnya tertutup, bahaya kalau keluar ya. Di basah-basah malah bikin fitnah lagi. Artinya sampai sejauh itu khidmatnya itu. Barakallahu. Ini kalau dibahasakan sama orang Jawa, dapur, sumur, kasur, sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang patuh, yang taat, yang ikhlas, yang tulus, yang amanah, kerjakan dari hati yang paling dalam. Niatannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala, dan ridho sang suami. Kamu yang ridhonya sang suami, supaya dia ridho dan meraih pahala besar dari situ. Kalau suaminya ridha, surga jaminannya. Katanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Istri manapun yang meninggal dunia, dia mati dalam kondisi suaminya ridha kepada dia, maka dia masuk surga. Ya, anak ada perjuangan menggapai ridhonya Allah dan ridho
orang tua, itu ibadah. Kalau istri menggapai ridhonya Allah dan ridhonya suami, itu ibadah. Dan sama-sama surga balasannya. Mikir surga loh ya, jangan mikir status wadah babunya dia, suruh ini suruh itu, dapat dapur, sumur, kasur, wah babunya dia. Ya, kalau dibahasakan khadimah, betul itu bahasa Arab ya khadimatun, pelayan pembantu. Tapi kalau dimanakan dengan babu, itu konotasinya merendahkan. Tidak. Dalam Islam itu bahasanya tanggung jawab. Itu kewajiban kamu, hak suaminya kamu. Jangan pandang situnya, pandang pahalanya. Barakallahu. Apa tugas wanita salihah? Ibu rumah tangga. Pekerjaan kamu apa? Ibu rumah tangga. Di dalam Islam itu yang paling mulia. Dalam pandangan mohon maaf ini, non Muslim itu kerendahan. Masa ya, kasihan banget loh. Kamu dibatasi, kamu dikendalikan, kamu ditindas, kamu dibolimi di rumah, ada kebebasan dan segala macamnya. Jangan tertipu dengan slogan syaitan Allah. Ketika perempuan keluar dari rumahnya, ada kebebasan untuk perempuan tadi, merusak dianya, merusak masyarakatnya. Kamu di rumah, kamu itu diratukan, kamu itu diputrikan. Semua kebutuhan dikasihkan sama kamu. Sandang, pangan, papan, suami kamu yang urus. Nafkah, suami kamu yang urus. Kebutuhan, suami kamu yang urus. Suaminya kamu penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Kamu tuh dibikin kayak ratu, kayak permaisuri, kayak putri, dihormati, dimuliakan, dijaga kehormatan kamu. Cuman ada timbal balik yang setimpal. Jadilah ibu rumah tangga yang baik, namanya khidmatus zawj. Barakallahu fikum. Pertanyaannya. Waduh, nampaknya kali ini suami saja yang dapat jatah ini. Tidak apa wis, percobaan berikutnya judulnya sama, tapi khusus untuk ibu-ibu. Nggak apa ya. Saya teruskan tentang hak sang suami. Waktunya tahu-tahu cepat ini, jam 1 aja ya. Baik. Hak yang berikutnya adalah haknya suami, kewajiban istri, disebut dengan hak syukur. Hak terima kasih. Kewajiban istri ialah berterima kasih kepada suaminya atas segala sesuatu dan kebaikan dia. Syukur, namanya syukur zauji. Berterima kasih kepada suaminya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas cintanya, terima kasih atas kebaikan-kebaikannya, mengakui kelebihan-kelebihannya, tonjolkan kebaikan-kebaikan sang suami. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik, terima kasih sebagai teman curhat yang baik, terima kasih sebagai pasangan hidup yang baik. Terima kasih untuk semua hal dalam perkara-perkara yang syar'i dalam rumah tangga tadi. Banyak-banyak bersyukur, Bu. Banyak-banyak bersyukur, Mbak. Itu kewajiban. Itu haknya sang suami. Semata-mata dia sebagai suami kamu sudah harus berterima kasih kepada dia. Apalagi suami kamu ini orang baik, soleh, bertakwa, akhlaknya Masya Allah, semakin berterima kasih kepada dia. Wah, apalagi suami kamu ini Masya Allah menunaikan kewajiban dia, tanggung jawab, menunaikan hak-haknya kamu dengan maksimal, dengan baik, dengan bagus. Nafkahnya, riayahnya, tarbiyahnya, qawamiyahnya, segala macamnya harus berterima kasih. Apalagi suaminya kamu itu Masya Allah romantis, suka bikin kejutan-kejutan yang membahagiakan. Kejutan itu jangan tiap hari, monoton, katon. Sesekali
sesekali. Ya, perlu ada hal yang romantis, yang humoris dalam skala mubah atau syar'i. Apalagi senang ngasih sesuatu, tahu ngasih hadiah, tidak harus mahal, tidak harus besar, yang penting disukai sama istrinya, insyaallah. Itu baik banget pokoknya. Terima kasih kepada sang suami. Wah, apalagi suaminya kamu nggak cuma ngurusi kamu, wah ngurusi abinya kamu, ngurusi uminya kamu, ngurusi family-nya kamu, ipar-iparnya dia, baik kepada mertuanya, baik kepada keluarga istrinya. Dia punya kemampuan, Masya Allah, lebih terima kasih lagi kepada dia. Semua kebaikan sang suami, kamu harus terima kasih kepadanya. Dia punya hak, namanya hak syukur, hak untuk kamu terima kasih kepadanya, mensyukuri kebaikan-kebaikan dia. Barakallahu fikum. Baik. Ada ancaman. Ancaman yang menunjukkan berarti lawannya wajib. Ancaman bagi sosok zauja, sosok istri yang mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Sudah kayak begitu, lambe turah, lisan pedas, suka ngomel, suka mencela, suka melaknat, ancamannya keras. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada para wanita-wanita. Barakallahu fikum. Pernah masuk surga, melihat surga Rasulullah. Dan mengatakan, aku melihat kebanyakan penghuninya kaum wanita. Ditanya sebabnya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kebanyakan perempuan yang masuk neraka? Surga ya kemarin, neraka afwan. Sudah mulai oleng ini pikirannya. Diulangi lagi. Dia masuk neraka, afwan. Masuk neraka. Dan mendapati kebanyakan penghuninya perempuan. Ditanyakan kenapa kok perempuan termasuk kebanyakan ahlun nar? Beliau mengatakan tukfirnal la'na wa takfunal ashir. Dikarenakan kalian wahai para wanita suka melaknat suami dan suka mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Di dalam lafaz yang lain, lau ahsanta ila ihdahuna dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Itu penggambarannya. Kalau kamu wahai laki-laki, wahai suami, berbuat baik sepanjang tahun kepada dia, lalu dia melihat satu saja hal yang buruk dari kamu dan langsung mengatakan, aku tidak pernah melihat kamu baik sama sekali. Kalau dibahasakan katanya orang Indonesia, kemarau setahun diguyur hujan sehari. Ini baik. Dibalik gitu loh. Kebaikan setahun ditutupi kejelekan sehari. Ya, itu baik selama setahun penuh, sekali salah langsung welek kabeh, jelek semuanya, ngomel-ngomel dia, ngedumel dia, mencaci maki dia, menjatuhkan suaminya, melaknatnya dia, bahkan mengkufuri kebaikan sang suaminya. Enggak pernah baik sama aku, kamu jahat sama aku, kejam kamu sama aku, tega kamu sama aku. Nembe sepisan, Dok. Sudah hancur semua. Nah, kebaikan selama setahun lalem. Itu sebabnya mereka termasuk kebanyakan ahlun nar. Mafhumnya yang dipahami dari ancaman ini adalah wujubus syukur, wajib berterima kasih kepada sang suami supaya jangan sampai terancam dengan neraka. Kepingin selamat dari neraka, wanita muslimah harus banyak-banyak berterima kasih kepada suami. Dan yang kedua, langsung ada ancaman terkait dengan perempuan yang seperti ini, yang enggak mensyukuri suaminya. Hadis Abdullah bin Amr bin As kalau meridainya, Inna Nasa'i, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Jalla wa Ala tidak akan melihat
kepada sosok wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya, padahal dia butuh suaminya, dia bergantung kepada suaminya, perlu suaminya, tapi tidak pernah terima kasih kepada suaminya. Allah nggak lihat dia, itu ancaman. Allah mengabaikan dia, nggak memandang dia, itu ancaman keras. Artinya dosa besar. Mafhumnya, kalau nggak syukur dikatakan haram, maka lawannya bersyukur adalah wajib. Wajib mensyukuri kebaikan sang suami, sekecil apapun syukuri itu. Ini yang bikin langgengnya rumah tangga. Ya, kalau kamu pandai bersyukur, suaminya kamu itu nyaman gitu loh, nyaman, seneng, lego, bahagia dia, masya Allah, diapresiasi kebaikannya. Dia baru ngasih sesuatu yang mungkin nilainya nggak mahal-mahal banget, tapi masya Allah diapresiasi sama istrinya, disukai, dicintai, hadiah yang luar biasa, terima kasih banyak. Ini bombong ya, ini bombong namanya. Itu menyenangkan hati sang suami. Kalau suaminya kamu senang, jangan khawatir, semuanya akan beres. Akan lebih dicintai, lebih disayangi, diperhatikan, nafkahnya akan semakin terjamin, bla bla bla. Itu timbalan yang sangat bagus. Banyak bersyukur ibu-ibu, mbak-mbak, ya bersyukur ya, dikarenakan ini ladang pahala. Kalau nggak bersyukur, diancam dengan keras dalam riwayat tadi. Allahul musta'an. Mensyukuri suami termasuk bentuk mensyukuri Allah Jalla wa'ala. Ya, bentuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Suami itu nikmat. Nah, ketika kamu pergunakan perkara kebaikan, ladang pahala bagi kamu. Syukuri kebaikan sang suami tadi, termasuk mensyukuri Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dikit-dikit syukur ya. Ini ditekankan dikarenakan mohon maaf ya sebanyak-banyaknya. Kebanyakan perempuan sekarang ini ininya kurang. Jangankan yang hidup menderita. Ini kalau nggak solehah beneran, si sini berudel tok ini. Gimana? Yang solehah yang tahan bantingan. Yang nggak solehah, kere, miskin, hidupnya kurang mampu, wah ngeroweng tiap hari. Aduh, sudah sampai kapan mas? Hidup kayak gini mas. Tiap hari mendoan baik. Enak loh padahal. Itu kalau tiap hari mendoan dia bener ya, bosan dia. Ya Allah mas, kamu sampai kapan hidup kayak gini mas? Beda ontel mana? Umu Fulan sudah punya pit anyar. Umu Fulan motornya Gresi. Lah Umu Alan mobilan wis. Growing terus. Apalah yang seperti itu, jangankan yang seperti itu, salah bahasa, yang mendapatkan kelapangan hidup, suaminya mampu, masya Allah, suaminya ada kemudahan, masya Allah, ini saja seringkalinya kurang syukurnya. Bentuk kurang syukurnya, mohon maaf ya, namanya kan ekonomi naik turun, kemampuan kan naik turun, biasa enak, biasa nyaman, biasa zen gitu. Diturunkan dikit levelnya ngeroweng, itu tidak syukur nikmat. Dulu awal-awal membina rumah tangga, cuci baju pakai tangan, biasa cuci, biasanya pakai tangan, pakai sikat, manual mbah-mbah kita dulu, ya ibu kita dulu. Udah biasa itu mah. Ada kemampuan bisa beli mesin cuci. Nah, lumayan ya. Nih selesai urusannya. Ya namanya sesuatu rusak mesin cucinya, misal. Nggak mungkin perbaiki lagi. Dinamonya nggak mungkin di sini, nggak mungkin udah jebol kabeh pak. Mengoyak ganti pak, kata teknisinya. Fulus tidak ada, lagi tidak ada memang, nggak punya kemampuan untuk mesin cuci baru. Jadi lah kembali ke hukum asal, manual. Hah? Apa? Manual?
dia Pak. Rawengnya luar biasa, seakan-akan dia bakal menderita selama-lamanya, seakan-akan dia merana, pengen cuci baju pakai tangan itu. Apa kata orang? Orang bilang, Anda suami saya, Anda istri saya. Digodain. Gimana lagi, nggak punya uang ini, belum ada uang. Dia tidak, harus beli. Suaminya gini-gini aja nih. Belinya pakai apa ya dia? Pokoknya saya nggak mau tahu, beli. Bingung ini, mau pakai apa? Ya sudah, kita jual motor. Nggak bisa. Oh, itu motor yang pilihan saya, jual enak aja. Kalau harus, soalnya siapa? Kalau juga nggak bakal bisa beli mesin cuci. Berapa harga kolor? Allah Musa diturunkan levelnya sedikit karena kondisional. Ngeroweng itu juga bentuk tidak syukur. Tidak syukur. Apa harus punya mesin cuci kan? Tidak kan ya? Sejak dulu zaman dahulu kalau juga cuci manual, Mbah juga kita cuci manual, uminya kita juga cuci manual. Dulu di awal rumah tangga juga cuci manual. Kenapa sekarang balik ke manual jadinya ngeroweng? Banyak bersyukur. Kadang ini, ya sudah lama enak, sedikit tidak enak, ngeroweng. Itu kurang syukur. Kurang syukur. Apalagi punya tipe yang serba irian dengan yang lainnya. Bawangan itu saja Pak. Kalau nggak bersyukur lagi. Sudah punya motor, masya Allah. Motornya apa ini? Supra, Honda Supra, masya Allah. Terus Zen itu, masya Allah. Yang sebelah punyanya NMAX. Ganti Mas. Apa ini sekarang Matic? Gitu. Ya saya tak ganti Honda Beat. Apa kok Beat? Orang senengnya NMAX itu gede. Harganya berapa ini? Mahal itu. Beli lagi, baru punya NMAX. Loh, Fulan sudah punya mobil loh Fulan itu. NMAX itu jual enggak? Enggak, tambah mobil. Tambah mobil lagi. Terus di situ. Modelnya tipikal irian. Bukan irian Papua loh ya. Suka irian gitu, irian. Ini nampak lebih tidak banyak bersyukur lagi. Hati-hati, syukuri nikmat, syukuri suami, ya, supaya dapat pahala besar dan supaya suami kamu tuh tidak terkena penyakit TB. Apa TB? Tekanan batin. Emang ada penyakit TB di medis? Ada ya? Apa gitu? Oh TBC, bukan TBC Pak. TB tekanan batin. Cepat tua, keriput, isinya cuma ngelamun di pojok rumah, mengurutkan dahi, pusing. Kenapa akhirnya pusing ya? Aduh, susah sih ngurusi bujurinya, permintaannya sabrek. Aduh, padahal gaji saya lumayan loh. Hitung-hitungannya 5 kali UMR-nya orang Purwokerto ya. Tapi kurang deh. Nah kenapa? Seambrek kebutuhan dia. Tapi penyakit TB. Hati-hati daripada TB ya TBC. Tidak livernya dia nanti. Liver itu dari penyakit fikir ya. Banyak pikiran menyerang livernya. Kena livernya ambrek. Dah ambrek. Wassalam. Allahumma musta'an. Sehingga ada timbal balik yang bagus. Ya. Kalau banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada sang suami supaya langgeng rumah tangganya. Perjuangan laki-laki itu luar biasa. Jika perjuangan ibu-ibu juga luar biasa. Saling diapresiasi, saling timbal balik yang bagus supaya rumah tangganya menjadi indah. Sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Yang terakhir namanya hakul istimta. Hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Termasuk kewajiban istri, haknya suami ialah suami itu bisa bersenang-senang dengan istrinya. Istimta. Dia punya hak bahagia, punya hak untuk bahagia. Bahagianya lahir batin. Yang dibahas sekarang ini bahagia batin. Yang ini jangan panjang-panjang ya. Pak Sutri paham sendirilah. Yang penting semaksimal mungkin bagi sang wanita untuk betul-betul servis
maksimal untuk suami Anda dalam waktu satu ini. Dan itu hanya untuk suami Anda. Dan itu hanya untuk ruangan 4x4, 3x4, 4x5, 5x6, tergantung kamarnya masing-masing. Itu rahasia pasutri. Semakin soleha. Semuanya ekspresikan di dalam. Yang ini kalau dengan pasutri tidak ada batas, tidak ada ketentuan, selagi tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Cukup keterangan seperti ini ya. Jangan didetailkan. Ada detailnya dibahas oleh para ulama dengan riwayat yang cukup panjang, detailnya sampai itu semuanya ada riwayatnya. Dan Rasul memberikan bimbingannya ketika itu. Suami punya hak untuk itu, hakul istimta. Barakallahu. Maka dianjurkan sangat bagi sang istri untuk berhias, berdandan yang menarik, yang membuat suami kamu terpikat, terpesona, matanya sudah memandang, tidak berkedip memandang kamu. Hiasan batin, akhlaknya kamu. Hiasan zahir, tampilan zahirnya kamu. Ingat ya, privasi. Selebihnya terserah Anda berdua. Sebagaimana kaum laki-laki juga demikian, dianjurkan sangat untuk berhias untuk istrinya. Barakallahu. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untuk saya. Suaminya rapi, wangi, menyenangkan sang istri, istrinya juga masya Allah menyenangkan sang suami. Itu membuat raketnya, eratnya rumah tangga. Ya, jadi bunga-bunga cinta terus dipupuk, dirawat, dirambut, di rumah. Barakallahu. Romantis. Barakallahu. Ngoten nggih? Ingat hiasan-hiasannya tidak boleh ada unsur mukhalafah syariah. Jangan ada unsur melanggar syariat atau menyerupai jahiliyah. Dan jangan sampai kepengen berhias tapi dilarang begitu. Yang dilarang menggunakan wig, rambut tambahan, rambut sambungan. Yang dilarang adalah menghilangkan alis, menghilangkan alis, dihilangkan, bikin alis palsu supaya tebal atau yang lainnya. Termasuk yang dilarang mengikir gigi. Yang ada larangannya jangan. Selama perkara yang mudah atau perkara syar'i, silakan ekspresikan, berekspresi, sisi-sisi yang lainnya ini untuk suami Anda. Di antara hal yang sangat menekankan bab ini adalah di mana suami memiliki hak istimta. Ketika suami ada di rumah, sang istri tidak diperbolehkan untuk berpuasa sunnah, melainkan dengan izin sang suami. Karena puasa itu menghalangi suami untuk istimta, poso nganggur. Puasa sunnah ya. Ada suaminya minta izin. Mas, aku mau puasa Kamis. Ya, Mas, aku mau puasa Daud. Nah, ya her gitu. Alhamdulillah di sini kan masya Allah. Mas, saya mau puasa, orang bisa. Jangan. Ibadah. Saya tahu itu ibadah, jangan. Selagi aku ada di rumah, jangan puasa. Nanti kurang maksimal. Banyak nganggurnya nanti. Nah, kalau pas aku lagi safar, aku pergi, monggolah. Banyak-banyak puasa saja. Ini harus izin dengan suami. Ini disebut dalam hadis, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah, melainkan dengan izin sang suami. Kenapa enggak boleh puasa sunnah? Mengurangi hakul istimta tadi. Poso puasa maghrib 12 jam ya sih. Nah, apa sih suaminya ini? Nganggur 12 jam. Kalau enggak riba, enggak mengizinkan, enggak boleh.
Mentaati suami wajib, puasanya sunnah. Menunaikan hak suami wajib, puasanya sunnah. Yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin terkait dengan hak zauj. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, niatkan untuk dapat pahala minallah jalla wa ala, niatkan untuk menggapai ridhonya Allah jalla wa ala dan menggapai al-jannah. Juga niatkan untuk supaya mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, membina rumah tangga bahagia dengan konsep ini. Dan insyaallah perjumpaan berikutnya temanya sama tetapi khusus untuk ibu-ibu, membina rumah tangga bahagia dalam kurung hak istri. Insyaallah taala layak diperpanjang pembahasannya, dikarenakan penting sekali. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.